Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu dengan mata pelajaran IPA. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat. Untuk pertemuan sekarang, Ibu akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan pesawat sederhana, seperti tuas, katrol, dan bidang miring. Tapi sebelum kalian menyimak dan mempelajari video pembahasan soalnya, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah membahas materi tentang pesawat sederhana. Kalian masih ingat apa itu pesawat sederhana? Iya, betul. Pesawat sederhana adalah alat yang dipergunakan untuk mempermudah manusia melakukan usaha atau kerja. Dan pesawat sederhana itu sendiri berdasarkan prinsip kerjanya dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu tuas atau pengungkit, yang kedua katrol, yang ketiga bidang miring, dan yang keempat roda gigi atau gear. Pada pertemuan sekarang, Ibu akan membahas yang pertama yaitu soal yang berhubungan dengan tuas. Yang kedua baru katrol, dan yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan bidang miring. Kalian perhatikan rumus-rumus pesawat sederhana di bawah ini. Yang pertama itu A, tuas atau pengungkit. Perbandingan lengan kuasa dan lengan beban sama dengan perbandingan antara beban dan gaya kuasa yang disebut dengan keuntungan mekanis. Keterangannya bisa kalian perhatikan. M sama dengan keuntungan mekanik, LB sama dengan lengan beban, satuannya meter, LK sama dengan lengan kuasa, satuannya meter, W sama dengan beban, satuannya Newton, F atau gaya kuasa atau sama dengan kuasa, satuannya Newton. Contohnya bisa kalian perhatikan pada gambar. Ini salah satu contoh dari tuas atau pengungkit. Yang kedua B, bidang miring. Hasil bagi beban dan gaya kuasa sama dengan hasil bagi panjang lintasan bidang miring dan tinggi bidang miring. Keterangannya, M sama dengan keuntungan mekanik, W berat atau beban, satuannya Newton, F kuasa atau gaya kuasa, satuannya Newton, S atau panjang lintasan atau panjang bidang miring, satuannya meter, H sama dengan tinggi bidang miring, satuannya meter. Untuk roda bergandar atau roda berporos, keuntungan mekaniknya M sama dengan R besar per R kecil. Simbol R besar itu menunjukkan jari-jari gear besar, dan R kecil ini menunjukkan jari-jari gear kecil. M sama dengan keuntungan mekanik, simbol R besar sama dengan jari-jari roda atau jari-jari gear yang ukurannya besar, satuannya meter. Simbol R kecil itu jari-jari gandar atau jari-jari gear kecil, satuannya meter. Yang D, katrol. Mungkin kalian masih ingat bahwa katrol dibedakan menjadi 3. Ada katrol tetap, katrol bergerak, dan katrol taka atau katrol majemuk. Katrol tetap M sama dengan beban per gaya kuasa sama dengan 1, atau F sama dengan W per km. Keuntungan mekanik dari katrol tetap itu 1. Yang kedua katrol bergerak, M sama dengan
Beban per gaya kuasa sama dengan 2, atau F sama dengan 1/2 W. Keuntungan mekanik dari katrol bergerak yaitu 2. Katrol takal atau katrol majemuk, M sama dengan beban per gaya kuasa sama dengan X jumlah tarik. Keuntungan dari katrol takal itu banyaknya jumlah tali yang digunakan. Contoh-contoh dari bidang miring kalian bisa lihat, salah satunya yaitu di sini yaitu tangga atau eskalator. Di sini eskalator. Yang kedua ini contoh dari roda berganda, dan yang ketiga ini contoh dari katrol. Ini contoh dari katrol majemuk. Rumus tuas. Kalian perhatikan, mungkin masih ingat waktu yang pertemuan kemarin, rumus tuas itu beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Rumusnya kalian bisa perhatikan di sini untuk mengingatkan kembali. Beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Keterangannya, W sama dengan beban atau berat benda, satuannya Newton. F atau gaya kuasa sama dengan kuasa, satuannya Newton. LB yaitu lengan beban, jarak beban ke penumpu, satuannya meter. LK sama dengan lengan kuasa atau jarak kuasa ke penumpu, satuannya meter. Keuntungan mekanik dari tuas, ingatkan kembali, KM sama dengan beban per gaya kuasa sama dengan lengan kuasa per lengan beban. Nah, di sini juga kalian, di sini ada perkalian silang. Beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Ini secara matematis ini rumus dari tuas. Nah, Ibu akan membahas yang pertama yaitu contoh soal tuas. Yang pertama, soal yang pertama itu perhatikan gambar di samping. Kalian lihat, ini ada salah satu gambar contoh tuas 1. Nih kalian lihat, di sini ada beban yaitu 1000 Newton. Kalian lihat di sini ada jarak antara beban dengan titik penumpu. Ini berarti menunjukkan lengan beban. Itu lengan bebannya 0,5 meter. Nah, ini jarak antara kuasa dengan titik penumpu, ini yang disebut dengan lengan kuasa. Nah, ini berarti lengan kuasanya yaitu 2 meter. Yang gaya kuasa ini belum ada. Nah, berarti ini yang dicari. Jadi kalian untuk menjawab esai, kalian harus ditulis dulu, diketahui. Nah, berarti yang diketahui tadi kalau udah tahu berat bebannya berarti 1000 Newton. Lengan kuasanya berarti ini 2 meter. Lengan bebannya yaitu 0,5 meter. Yang dicari atau yang ditanyakan berarti gaya kuasa. Kalian ingat bahwa rumus dari tuas yaitu beban dikali lengan beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa. Bebannya berarti 1000 dikali lengan bebannya yaitu 0,5 sama dengan F nya yang dicari dikali 2. 2 nya itu berarti ini lengan kuasa. Berarti F sama dengan 1000 dikali 0,5. Di belakang koma ada berapa? 1. 0,5 itu sama dengan 5/10. Berarti 1000 dikali 0,5 itu 500 dibagi 2 sama dengan 250. Jadi kesimpulannya, besar gaya yang diperlukan adalah 250 Newton.
rumus katrol, kalian masih ingat bahwa katrol dibedakan menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, ada katrol bebas atau katrol bergerak, dan ada katrol takal atau katrol majemuk. Nih kalian katrol tetap. Untuk katrol tetap, prinsip kerjanya sama dengan tuas yang pertama, dan keuntungan mekaniknya yaitu beban per gaya kuasa sama dengan 1. Jadi keuntungan mekanis dari katrol tetap yaitu 1. Sedangkan untuk katrol bergerak, nah di sini keuntungan mekanisnya yaitu 2. Dan kalian masih ingat prinsip kerjanya yaitu sama dengan tuas yang kedua. Nah, secara matematis kalian bisa perhatikan Km sama dengan beban per gaya kuasa sama dengan 2. Nah, yang terakhir yaitu ini katrol takal atau katrol majemuk atau juga disebut dengan katrol ganda. Nah, rumusnya secara matematis, keuntungan mekanis katrol majemuk bisa kalian perhatikan Km sama dengan beban per gaya kuasa sama dengan X. Nah, X ini menunjukkan jumlah tali yang terkait pada sistem katrol. Contoh soal katrol. Yang pertama ini, seorang pekerja pada bangunan menaikkan pasir dengan cara seperti terlihat pada gambar berikut. Tentukan gaya yang dikeluarkan oleh pekerja untuk beban seberat 75 Newton dan keuntungan mekanik dari katrol. Pembahasannya, katrol tetap, keuntungan mekaniknya yaitu 1, sehingga F sama dengan W atau gaya kuasa sama dengan beban atau berat benda. F sama dengan 75 Newton. Jadi keterangannya, kalau gaya yang diperlukan sama saja dengan berat benda yang diangkat, lantas di mana untungnya menggunakan katrol tetap? Katrol tetap seperti gambar di atas berfungsi untuk mengubah arah gaya sehingga beban bisa naik ke atas dengan tarikan ke arah bawah. Di lapangan, menarik beban ke arah bawah melalui katrol terasa lebih mudah dari menarik beban langsung ke arah atas. Contoh soal yang kedua yaitu katrol bergerak. Sistem katrol digunakan pada suatu proyek bangunan seperti gambar berikut. Bisa kalian perhatikan gambarnya. Nah, tentukan gaya yang diperlukan untuk menaikkan beban seberat 120 Newton. Kalian ingat bahwa keuntungan mekanik dari katrol bergerak W per F sama dengan 2. Nah, yang diketahui berat benda atau bebannya yaitu 120 Newton. Yang ditanyakan itu gaya kuasanya. Perhatikan beban katrol warna merah. Ini beban katrol warna merah. Ini 2 tali yang menariknya sehingga F sama dengan beban dibagi 2 sama dengan 120 dibagi 2 sama dengan 60 ton. Rumus bidang miring. Kalian bisa perhatikan gambar sini. Ini untuk menaikkan beban ke atas. Ini dipakai papan. Papan ini menunjukkan panjang bidang miring atau lintasan bidang miring.
simbolnya yaitu S. Nah, sedangkan ini tinggi bidang miringnya, simbolnya yaitu H. Pada waktu menarik beban, ini berarti gaya kuasa, simbolnya yaitu F. Sedangkan ini bebannya atau berat bendanya, simbolnya yaitu W. Nah, rumus untuk mencari keuntungan mekanis, beban per gaya kuasa sama dengan panjang lintasan bidang miring atau panjang bidang miring per tinggi bidang miring. Dan di sini juga bisa ada perkalian silang, yaitu beban dikali tinggi bidang miring sama dengan gaya kuasa dikali panjang lintasan bidang miring, atau W dikali H sama dengan F dikali S. Keterangannya, W atau berat benda sama dengan beban, satuannya ton. H ini menunjukkan tinggi bidang miring, satuannya meter. F atau gaya kuasa atau kuasa, ini satuannya ton sama dengan beban. Dan S itu panjang bidang miring atau panjang lintasan, satuannya yaitu meter. Untuk soal yang terakhir, bisa kalian perhatikan ini contoh soal bidang miring. Kalian perhatikan gambar. Di sini ada gambar. Seorang anak memodifikasi sebuah katrol dan bidang miring untuk menaikkan sebuah balok. Untuk menaikkan sebuah balok seperti terlihat pada gambar berikut. Kalian perhatikan di sini. Nah, di sini berarti ini menunjukkan beban. Beban atau simbolnya W. Nah, ini bebannya berarti 1200 Newton. Nih, kalian lihat di sini. Ini merupakan panjang lintasan bidang miring atau panjang bidang miring. Panjang bidang miringnya di sini 3 meter. Nah, sedangkan tinggi bidang miringnya yaitu 1,5 meter. Nah, yang dicari atau tentukan A. Gaya yang diperlukan anak untuk menaikkan balok. Yang kedua, keuntungan mekanik pada bidang miring. Untuk pembahasan yang pertama yaitu A. Nilai F atau gaya kuasa dapat ditentukan dengan menggunakan konsep keuntungan mekanik bidang miring, yaitu KM atau keuntungan mekanik sama dengan beban per gaya kuasa sama dengan panjang lintasan bidang miring per tinggi bidang miring. Maka nilai F adalah, ini rumusnya kalian nih, W bebannya kalian tahu, bebannya yaitu 1200. F nya ini yang dicari sama dengan nih S nya ini 3 meter, S nya 3 meter. Nah, sedangkan H nya ini, H nya atau tinggi bidang miringnya yaitu 1,5 meter. Nah, berarti 1200 per F. Nah, di sini 3 dibagi 1,5 ini sama dengan 2. Berarti F sama dengan 1200 dibagi 2 sama dengan 600 ton. Jadi kesimpulannya kalian bisa nyimpulkan, jadi besar gaya yang diperlukan untuk menaikkan balok adalah sebesar 600 Newton.
Yang B, berapa keuntungan mekaniknya pada bidang miring? Kalian bisa menggunakan keuntungan mekaniknya, kalian bisa menggunakan beban per F sama dengan S per H. Bebannya 1200, F-nya sudah diketahui yaitu 600. 1200 dibagi 600, keuntungan mekaniknya yaitu 2. Kalian tahu panjang lintasan yaitu 3 meter. Tinggi bidang miringnya yaitu 1,5 meter. 3 dibagi 1,5 yaitu keuntungan mekaniknya 2. Jadi kalian boleh menggunakan salah satu saja, boleh W per F, boleh menggunakan S per H. Jadi kesimpulannya, keuntungan mekanisnya adalah 2. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan kalian semuanya bisa memahami pembahasan soal dan cara penyelesaiannya yang berhubungan dengan pesawat sederhana yang telah Ibu sampaikan. Yang penting kalian harus berusaha dan banyak latihan sama tugas yang di e-learningnya kalian kerjakan. Ibu percaya kalian bisa, dan kalian harus tetap belajar yang semangat dan jaga kondisi stamina-nya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.